Bab 145. Formasi inti. 2. Ketiga inti tersebut menyatu menjadi satu untuk membentuk inti prototipe. Langkah selanjutnya adalah menyatu dengan tubuh. Jika tubuhnya tidak menolaknya, Wang Lin akan mulai memupuknya dengan energi spiritual dan akal ilahi. Setelah titik tertentu, itu akan berubah menjadi inti emas. Ketika itu terjadi, Wang Lin akan melangkah ke tahap formasi inti. Dorongan terakhir dengan energi spiritual akan membutuhkan bantuan pil surga jauh. Saat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, retakan mulai muncul di bawah kepalanya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak dan segera, retakan menutupi tubuhnya. Saat tubuhnya bergerak, retakan menjadi lebih besar. Wang Lin perlahan berdiri dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Pecahan es dengan cepat jatuh seolah-olah ada angin kencang yang menerbangkannya. Pakaian di tubuhnya juga berubah menjadi debu dan menghilang. Hanya pelindung dalam sembunyikan naga yang masih compang camping di tubuhnya. Wang Lin diam-diam berdiri di tempat dan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membukanya. Cahaya biru bersinar dari matanya. Meskipun dia hanya setengah langkah ke tahap formasi inti dalam hal kultivasi, metode kultivasi kenaikan dunia bawahnya telah mencapai penyelesaian. Masa api biru keluar dari inti prototipe dan mengalir melalui tubuhnya sebelum muncul di tangannya. Pada saat ini, 3 inci di atas tangannya, ada segumpal api biru yang menyala diam-diam. Alih-alih melepaskan panas, nyala api memancarkan dingin. Nyala api ini adalah inti dari metode kultivasi kenaikan dunia bawah, api dunia bawah. Saat api dunia bawah muncul, es biru di sekelilingnya segera mulai mengeluarkan gas putih. Seolah-olah itu akan mencair, Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru menghilang. Gas putih perlahan menghilang dan penyok terungkap di es. Wang Lin memeriksa kekuatan nyala api sebelum melihat sekeliling dan mengenakan satu set pakaian lagi. Dengan mata terpaku pada tulang, dia mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia duduk dalam posisi lotus dan mengeluarkan tengkorak naga itu. Menatap tengkorak itu, mata Wang Lin berbinar. Dia memutuskan untuk pergi ke kota Nandou untuk menukar tungku pil sehingga Limuan dapat menyelesaikan pil surga jauh. Meskipun 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dia tahu melalui esensi darah jiwa bahwa Limuan tidak menghadapi bahaya apapun. Namun, setelah melihat tulang binatang beku yang tak terhitung jumlahnya, dia ragu-ragu. Teknik pemurnian War God Shine membutuhkan tungku reaksi. Setelah kegagalan pertama, dia tidak pernah mendapatkan lebih banyak tengkorak binatang roh. Dia menyuruh Limuan untuk menyelamatkan tengkorak naga itu karena dia ingin menggunakannya untuk membuat tungku reaksi. Namun, karena dia mencoba menggabungkan 3 inti dinginnya, ditambah fakta bahwa dia tidak yakin dia akan berhasil, dia belum mencobanya. Lagi pula, jika dia gagal, akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan yang lain. Tapi sekarang dia menemukan bahwa dia dikelilingi oleh tulang, keinginannya untuk membuat tungku reaksi muncul lagi. Dia mengingat langkah-langkah untuk membuat tungku reaksi dari ingatannya sebelum mengeluarkan batu giok untuk memeriksa ulang. Dia menyatukan tangannya, lalu, saat dia membukanya kembali, benang energi spiritual menghubungkan kedua tangannya. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia mengangkat tangannya. Benang energi spiritual juga terbang. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia bergandengan tangan lagi dan mengulangi proses ini berulang kali.
Semakin banyak benang energi spiritual berkumpul di hadapannya sampai menjadi seperti seikat sutra bercahaya yang tegang. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menghela nafas. Langkah pertama untuk membuat tungku reaksi selesai. Sekarang dia harus melihat apakah tengkorak itu bisa menahan peleburan benang. Dia menunjuk ke tengkorak naga dan Ben Ang menyentuhnya. Benang perlahan menyatu dengan tengkorak dan keunguan tengkorak berangsur-angsur berkurang. Tapi tak lama kemudian, retakan mulai muncul di tempat benang bersentuhan. Kemudian tengkorak itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan benang-benang energi spiritual yang menggantung di udara. Wang Lin menghela nafas, tapi kemudian dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi tidak rela. Dia berdiri, meraih benang, melompat ke mayat lain, dan menekannya. Mayat ini panjangnya sekitar 500 atau 600 meter dan berwarna abu-abu. Kepalanya sangat besar, hampir sama dengan ukuran tengkorak naga. Saat utas mencapai mayat, benang itu menembusnya. Wang Lin terkejut. Dia mencoba lagi dan benang sekali lagi menembus tulang. Wang Lin menatap binatang itu dan matanya berbinar. Tulang-tulangnya tertutup es biru, seolah-olah membeku. Wang Lin mengulurkan tangan dan meremas tulang itu. Ada serangkaian suara berderak, tetapi tulangnya tidak patah. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengeluarkan api dunia bawah. Saat api mendekati tulang, gelombang gas putih melayang keluar dari tulang binatang itu. Semakin dekat nyala api, semakin banyak gas putih yang muncul, dan es biru meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, semua es biru mencair, memperlihatkan tulang abu-abu di dalamnya. Wang Lin tidak ragu, dia menekan benang energi spiritual ke bawah. Kali ini, utasnya langsung melengkung di sekitar tengkorak. Tapi setelah setengah jam, tengkorak itu berubah warna 3 kali sebelum hancur. Sekarang ada lebih sedikit utas. Tampaknya mereka telah kehilangan banyak energi spiritual. Wang Lin mengerutkan kening. Kesulitan membuat tungku reaksi ini jauh lebih tinggi daripada yang dia lalui. Tampaknya alasan mengapa sangat sedikit orang yang berhasil mempelajari teknik pemurnian adalah karena tungku reaksi ini. Butuh banyak keberuntungan bahkan untuk mendapatkan tengkorak binatang roh, dan untuk tungku reaksi, Anda menginginkan tengkorak binatang roh yang baru saja mati, dan semakin tinggi kualitas binatang roh, semakin baik. Jika Anda menggunakan tengkorak binatang roh yang telah mati untuk sementara waktu, tingkat keberhasilan akan menurun secara drastis. Tentu saja, jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak binatang buas, bahkan jika binatang itu sudah lama mati, tingkat keberhasilannya akan meningkat beberapa kali lipat. Akibatnya, kesulitan menjadi lebih sulit secara eksponensial. Jika dia mencoba dengan benar saat naga itu mati, maka peluangnya akan lebih tinggi. Namun, saat itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena semua fokusnya adalah mencapai tahap formasi inti. Wang Lin mendengus lembut saat dia melihat lautan mayat yang tak berujung di sekelilingnya. Adapun berapa banyak tulang binatang roh yang ada, dia tidak tahu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat membuat satu tungku reaksi dengan banyak mayat binatang buas ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia menutup tangannya dan menciptakan lebih banyak benang energi spiritual. Setelah mengisi kembali utasnya, dia mengambilnya dan meletakkannya di tengkorak lain. 1 jam kemudian, tengkorak itu pecah lagi. Sama seperti ini, dia terus mencoba. Wang Lin bahkan tidak ingat berapa banyak tengkorak yang telah dia hancurkan,
tetapi dia tahu bahwa dia telah mengisi kembali utasnya lebih dari 100 kali. Alisnya semakin berkerut. Akhirnya, dia melompat ke udara dan dengan dingin melihat sekeliling. Dia membuang benang energi spiritual dan mereka mulai melingkari dia. Tangannya terus-menerus membuka dan menutup. Setiap kali dia melakukan ini, lebih banyak utas dibuat. Tangannya bergerak semakin cepat dan benang muncul seperti hujan. Secara bertahap, jumlah benang energi spiritual meningkat. Jumlah utas energi spiritual sangat meningkat dan dia tidak berhenti saat dia menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya. Dia dengan cepat mengambil beberapa teguk cairan roh dan terus membuat benang. Waktu perlahan berlalu dan massa benang menjadi semakin besar. Sekarang barnya lebih dari 100 meter. Wang Lin melihat ukuran lautan mayat ini dan berpikir, masih belum cukup. Kemudian dia meminum lebih banyak cairan roh dan mulai membuat lebih banyak benang. Akhirnya, ketika massa benang lebih dari 1000 meter, dia berhenti. Dia menyebarkan akal ilahi untuk mengontrol semua utas, lalu menekannya. Dengan itu, api biru muncul juga. Ada gemuruh-gemuruh saat benang menekan dan menendang gelombang abu. Gelombang abu meraung dan semua tulang di jalurnya berubah menjadi abu dan bergabung dengan gelombang ini. Bersamaan dengan gelombang ini, ada juga massa gas putih. Pemandangan ini sangat menakjubkan. Setelah semua gas putih menghilang, tidak ada yang tersisa. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia meminum lebih banyak cairan roh dan membuat lebih banyak benang sebelum menekannya lagi. Gelombang abu meraung di seluruh area. Setelah gas putih menghilang, mata Wang Lin mengunci mayat binatang kecil dengan sendirinya di area terbuka radius 1000 meter ini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia dan segera terbang menuju mayat itu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh tentang itu. Tulangnya sangat putih dan terlihat sangat normal. Mata Wang Lin berbinar saat dia menunjuk ke langit. Dia dengan cepat meraih benang energi spiritual dan menekannya ke tengkorak binatang kecil itu. Warna tengkorak dengan cepat berubah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setelah berubah warna 9 kali, tengkorak terlepas dari tulang belakang dan melayang ke udara. Benangnya benar-benar menyatu dengan tengkorak. Setelah tengkorak berubah warna 9 kali, perlahan berubah menjadi bentuk mangkuk sambil memancarkan gelombang energi spiritual. Wang Lin menangkapnya di tangannya dan mulai memeriksanya. Asal-usul teknik pemurnian War God's Ring sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa itu ditemukan dengan teknik Heaven's Way oleh leluhur War God's Ring. Generasi selanjutnya menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkannya menjadi teknik pemurnian saat ini. Tungku reaksi adalah bagian dari ini dan memiliki 10 peringkat kualitas. Semakin tinggi peringkat tungku reaksi, semakin baik. Ini juga mudah untuk mengidentifikasi peringkat. Saat dibuat, berapa kali warnanya berubah menentukan peringkatnya. Peringkat 9. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat menyesal. Dengan sejumlah besar tulang binatang roh yang dimilikinya, dia masih belum bisa membuat tungku reaksi peringkat 10. Namun, peringkat 9 lebih baik daripada tidak sama sekali. Wang Lin mengeluarkan giok dan memeriksanya lagi. Apa yang tidak disebutkan oleh batu giok adalah bahwa bahkan pembudidaya Naschen Sol di War God's Ring hanya memiliki tungku reaksi peringkat 6. Adapun sisanya, hampir semuanya berada di peringkat 3 atau lebih rendah. Tungku reaksi Wang Lin menjadi peringkat 9 banyak berhubungan dengan mayat binatang kecil itu.
Binatang kecil ini adalah binatang sepi yang langka di lautan mayat binatang ini. Setelah binatang buas mati, tulangnya tidak jauh berbeda dengan binatang roh. Kecuali Anda ahli dalam hal ini, sulit untuk membedakannya. Setelah indera ilahi Wang Lin menarik diri dari batu giok, dia mulai merenung. Teknik pemurnian War God's Ring berfokus pada 3 poin utama, transfer, peleburan, dan fusi. Wang Lin menjadi sangat fokus saat dia mengeluarkan bahan dari tasnya dan melemparkannya ke tungku reaksi. Ini adalah beberapa bahan yang tercatat di batu giok. Setelah dia mengetahui isi batu giok tersebut, dia dapat menemukan beberapa di dalam tasnya. Batu darah ayam, ketika diresapi dengan energi spiritual, dapat menghasilkan banyak panas. Violen Moonfin, sejenis tanaman yang dapat menghasilkan efek dekomposisi setelah disempurnakan oleh Heaven Starwood. Heaven Starwood, sejenis kayu dengan sifat korosif. Wang Lin memiliki ketiga bahan ini di tasnya. Meski tidak banyak, itu cukup untuk memurnikan harta karun. Wang Lin selalu sangat bingung tentang bahan-bahan yang diperolehnya di medan perang. Empuran asing, tapi setidaknya dia tahu sedikit sekarang. Dia mulai meletakkan Violen Moonfin di dalam tungku reaksi. Setiap kali dia menempatkan sepotong, dia akan menghancurkannya dengan sepotong tulang binatang roh. Rasa ketuhanannya terfokus pada bagian dalam tungku reaksi. Secara bertahap, tungku reaksi diisi dengan pasta ungu yang kental. Menatap tungku reaksi, Wang Lin bergumam seolah sedang menunggu sesuatu. Kemudian matanya menyala dan dia menjentikkan setetes darahnya ke dalam. Pada saat ini, gelembung muncul di dalam tungku reaksi. Wang Lin tidak panik saat dia dengan tenang mengirimkan energi spiritual ke dalamnya. Batu giok itu memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dilakukan tungku reaksi. Tungku reaksi mengambil rute samping dalam pemurnian dengan menggunakan tungku reaksi sebagai media untuk memungkinkan penyuling untuk secara langsung memanipulasi bahan di dalamnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengeluarkan kayu bintang surga, menghancurkannya, dan memercikkannya ke tungku reaksi. Cairan ungu dengan cepat mulai menggelegak dan mengeluarkan bau menyengat. Wang Lin dengan cepat mengeluarkan satu-satunya batu darah ayam miliknya dan melemparkannya. Setelah menyelesaikan semua ini, ekspresinya menjadi lebih serius saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Cairan ungu di dalam tungku reaksi dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk bola ungu. Wang Lin merenung sebentar, lalu melambaikan tangannya. Bola terbelah menjadi dua, satu setengah melayang ke atas sementara yang lain tenggelam kembali ke tungku reaksi. Di bawah kendali Wang Lin, bola yang melayang semakin tinggi. Wang Lin merenung sedikit sebelum menunjuk ke dada dan dahinya. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual ungu, lalu energi spiritual itu segera memasuki bola. Langkah pertama dari teknik pemurnian War God's Ring, transfer, telah selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, meleleh. Proses peleburan ini membutuhkan harta untuk digunakan sebagai bahan. Wang Lin menamparkan tasnya dan 35 pedang terbang keluar. Wang Lin menunjuk ke salah satu pedang terbang dan menusuk bola dengan itu. Perlahan, ujung pedang meleleh hingga seluruh pedang melebur menjadi bola. Setelah itu, 34 pedang terbang yang tersisa melebur menjadi bola di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya, bola tersebut mulai memancarkan cahaya berwarna pelangi yang sangat menyilaukan. Seluruh proses, dari menempatkan Violen Moonfin ke tungku reaksi sampai sekarang,
memakan waktu 2 jam. Dalam 2 jam ini, Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya pada pemurnian. Tidak hanya dia tidak santai, tapi dia menjadi lebih fokus saat dia mengeluarkan pedang terbang hitam dari tasnya. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang ini telah melalui banyak hal bersamanya. Dari saat dia mendapatkannya setelah membunuh Tuan Zhang Hu, hingga dikejar oleh Teng Li, dan akhirnya saat dia tewas dalam pertempuran di luar lembah Jueming. Kemudian dia diselamatkan oleh Nas Chen Sol Situnan dan tubuh pedangnya dihancurkan. Namun, karena hubungannya dengan Wang Lin, roh pedang mampu bertahan dengan tetap berada di dalam jiwa Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin mencoba menemukan banyak badan baru untuk itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Pedang hitam ini adalah yang terbaru, dan setelah menggunakan teleportasi beberapa kali, itu sudah berantakan. Wang Lin meraih pedang dan dengan lembut menggosoknya. Pedang itu berdengung keras. Tak lama kemudian, gambar ilusi pedang terbang keluar. Iblis juga terbang keluar dan berdiri di samping. Dia menatap kosong ke sekelilingnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meraih bola. Dia mengatupkan giginya, mengirimkan perintah, dan pedang terbang hitam itu terbang tepat ke arah bola. Perasaan ilahi Wang Lin segera menyebar dan mengelilingi bola. Langkah terakhir dari teknik pemurnian War God's Rin, Fusion, dimulai sekarang. Waktu perlahan berlalu. Bola perlahan memanjang dan berangsur-angsur mengeras. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, terdengar teriakan nyaring, kemudian pedang terbang sebening kristal muncul di hadapan Wang Lin. Saat pedang-pedang terbang ini muncul, pusaran energi spiritual muncul di sebelah Wang Lin. Setelah mengitari Wang Lin beberapa kali, pusaran itu memasuki pedang terbang. Wang Lin menatap pedang terbang untuk waktu yang lama sebelum membuka mulutnya. Pedang terbang itu terbang ke dalam. Iblis terkejut. Dia memaksakan senyum, menggosok tangannya, dan berkata, "Ini, karena kamu menelan pedang, di mana aku akan tinggal." Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap iblis. Dia melambaikan tangannya dan tendon naga terbang keluar dari tas pegangannya. Dia meraih ke dalam tungku reaksi dan mengambil setengah dari bola yang telah kembali ke tungku reaksi. Matanya berbinar dan urat naga langsung terbang ke bola. Setelah dia menyempurnakannya sebentar, bola menjadi semakin kecil. Akhirnya, itu berubah kembali menjadi urat naga, tapi sekarang warnanya keemasan. Wang Lin memandang iblis dan dia dengan patuh memasukinya. Dia melambaikan tangan kanannya dan tendon naga itu turun. Setelah mengamatinya sebentar, dia menyimpannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dinding biru es di atasnya. Api dunia bawah biru muncul di tangannya dan dia terbang. Dia menyerbu lebih dari 1000 meter tanah dan batu seperti dia sedang menembus kertas. Kecepatannya terlalu cepat, dan menambah kekuatan penghancur api dunia bawah. Itu menyebabkan lembah mayat bergetar. Ini menyebabkan ekspresi semua pembudidaya di dalam lembah mayat berubah. Mereka semua dengan cepat meninggalkan daerah itu saat getaran di tanah semakin meningkat. Beberapa pembudidaya kunci melihat bahwa raungan keras datang dari lembah ke-14 saat bayangan hitam menyerbu ke langit dan menghilang ke dalam kabut. Para pembudidaya menatap bingung ke lembah ke-14 untuk waktu yang lama. Setelah semua ini terjadi, berbagai rumor mulai menyebar. Akhirnya, desas-desus menjadi bahwa itu adalah mayat yang telah tidur di dalam lembah mayat selama puluhan ribu tahun.
Kemudian tiba-tiba terbangun dan keluar dari dunia bawah. Hal yang terbang adalah mayat budidaya. Setelah Wang Lin terbang keluar, dia tidak berhenti dan terus terbang ke utara. Menurut informasi yang dia terima dari Sang Muya, kota Nando berada sekitar 300.000 kilometer sebelah utara lembah mayat. Wang Lin tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia hanya memiliki satu tujuan saat ini, dan itu adalah mendapatkan tungku pil untuk menyelesaikan pil surga jauh. Setelah 2 hari 2 malam terbang, sebuah kota muncul di hadapan Wang Lin. Kota ini sangat besar, dan pada pandangan pertama, dia bahkan tidak bisa melihat di mana ujungnya. Ini adalah kota Nando, salah satu dari 999 kota di Lautan Setan. Kota itu dinamai Nando karena itulah nama penguasa kota itu. Dia adalah seorang kultivator Naschen Sol dengan banyak ahli di bawahnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa daerah ini. Pada dasarnya, jika seseorang memiliki sebuah kota, mereka setidaknya harus memiliki status tertentu, dan penguasa kota selalu dikenal dengan baik. Di bawah penguasa kota, ada berbagai sekte, tapi tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan penguasa kota. Untungnya, penguasa kota Nando menghilang 500 tahun yang lalu, jadi area ini lepas kendali seperti naga tanpa kepala. Ini juga yang memungkinkan sekte besar seperti Fighting Evil Sect terbentuk. Kota Nando menjadi kota tanpa penguasa di Laut Iblis dan dikelola oleh beberapa sekte besar. Namun, kota Nando berada di tepi Lautan Iblis, jadi sumber daya langka, dan kurangnya urat roh membuat pembudidaya Naschen Sol jarang keluar ke sini. Ini menghasilkan situasi di mana dalam jarak jutaan mil dari kota Nando, tidak ada pembudidaya Naschen Sol tetapi banyak pembudidaya formasi inti. Seseorang pernah berkata bahwa jika seorang kultivator Naschen Sol muncul di sini, orang itu akan menjadi penguasa baru kota Nando. Bukannya tidak ada kultivator Naschen Sol yang ingin menguasai kota, tetapi tidak ada dari mereka yang tahan kekurangan energi spiritual dan tanah tandus, jadi mereka semua akhirnya menyerah. Di beberapa titik, pembudidaya Naschen Sol berhenti datang. Lagi pula, ada hampir 1000 kota di Lautan Iblis, jadi tidak ada alasan untuk datang ke kota jelek seperti Nando. Kota Nando saat ini dikelola oleh Sekte Penghukum Surga, Sekte Pemadam Jiwa, dan Sekte Jalan Satu Surga. Meskipun Fighting Evil Sect juga memiliki kekuatan untuk menjadi penguasa, berkat kekuatan ketiga sekte tersebut, mereka tidak bisa mendapatkan pijakan di kota. Lagi pula, membagi kepemilikan kota menjadi 3 cara sangat berbeda dengan membaginya menjadi 4 cara. Juga, tidak ada yang suka menonton Fighting Evil Sect memusnahkan sekte lain saat mereka tumbuh dalam kekuatan, jadi ketiga sekte itu menyetujui masalah ini. Setelah membayar 10 batu roh berkualitas rendah dan mendapatkan token untuk memasuki kota, Wang Lin dengan cepat berjalan melalui jalan menuju paviliun pemurnian harta karun di timur. Paviliun pemurnian harta karun memiliki 3 lantai. Item di setiap lantai beberapa kali lebih mahal daripada yang terakhir. Saat ini, ada sekitar 7 atau 8 pembudidaya yang sedang tawar-menawar dengan para pekerja di dalamnya. Bab 146. Formasi Inti. 3. Sebelum Wang Lin masuk, dia mengeluarkan jubah hitam untuk menutupi kepalanya. Setelah masuk, dia melihat sekeliling lantai pertama dan menemukan bahwa sebagian besar berisi pedang terbang.
Semua pedang berkualitas tinggi dan disegel dalam kotak dengan jimat di setiap ujungnya untuk mencegah ki pedang keluar. Selain semua pedang ini, ada pilar kristal di tengah ruangan dengan 3 pedang melayang di tengah dengan ujung pedang mengarah ke bawah. 3 pedang terbang meredup dan cerah. Terkadang mereka bahkan bersinar terang. Saat Wang Lin melihat ketiga pedang di tengah, seorang pekerja berjalan. Dia berusia sekitar 20 tahun dan terlihat sangat cerah. Dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Sangat normal bagi pelanggan untuk menyembunyikan wajah mereka karena banyak pembudidaya tidak ingin dikenali. Adapun tingkat kultivasi Wang Lin, dia memiliki teknik khusus paviliun pemurnian harta karun untuk diperiksa. Semakin dia memeriksa, semakin bersemangat dia, karena tingkat kultivasi Wang Lin terus berubah antara formasi inti dan pendirian yayasan tahap akhir puncak. Meskipun pekerja ini terkejut, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia dengan hormat bertanya, apakah senior memperhatikan pedang terbang ini? Wang Lin menarik pandangannya dan menatap pekerja itu. Dia langsung dapat melihat bahwa pekerja itu berada di lapisan ke-7 atau ke-8 dari kondensasi Qi dan dengan tenang bertanya, apakah paviliun pemurnian harta karun menjual tungku pil? Pekerja itu mengangguk dan tersenyum. Senior, saya khawatir Anda hanya akan menemukan tungku pil di paviliun pemurnian harta karun kami, karena itu bukan barang yang bisa dibeli orang normal. Jika senior tertarik, silakan ikuti saya ke lantai 2. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju tangga. Pekerja itu dengan cepat mengikuti untuk memimpin jalan. Tepat sebelum dia menginjak tangga, dia berbalik dan melihat seorang kultivator yang sedang tawar-menawar dengan seorang pekerja. Dia merenung sejenak sebelum melangkah ke tangga. Setelah sampai di lantai 2, pekerja tersebut segera pergi untuk berbicara dengan seorang pria parubaya di sebuah ruangan di sebelah kanan sebelum segera kembali ke bawah. Pria parubaya itu tidak memiliki rambut dan matanya terkadang bersinar. Dia bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, tungku pil kualitas apa yang diinginkan oleh sesama pembudidaya. Wang Lin melihat pria parubaya itu dan menemukan bahwa tingkat kultivasi pria parubaya ini berada di puncak pendirian yayasan, sama seperti dirinya. Dia terkejut dengan ini. Lantai pertama memiliki kultivator kondensasi Qi dan lantai kedua memiliki kultivator pendirian yayasan. Apakah ini berarti ada kultivator formasi inti yang bertanggung jawab atas lantai 3? Ekspresi Wang Lin santai saat dia bertanya, bisakah Anda mengambil beberapa untuk saya lihat? Pria parubaya itu tertawa dan menunjuk ke kursi di samping. Rekan kultivator, silakan duduk dan saya akan mengambilnya untuk Anda. Dengan itu, dia menuangkan secangkir teh sebelum berjalan ke samping dinding dan menabraknya. Riak muncul di dinding, lalu menjadi semakin ilusi. Kemudian 3 gadis cantik keluar, masing-masing memegang nampan giok putih. Di setiap baki ada kotak besar berwarna merah. Setiap kotak berukuran sekitar 2 kaki persegi. Ketiga kotak kayu ini berukuran persis sama, tetapi pola yang terukir di atasnya berbeda. Ada juga segel yang ditempatkan di setiap kotak. Ketiga gadis cantik itu berjalan ke arah Wang Lin dan menatapnya. Pria parubaya itu mengambil salah satu kotak kayu, meletakkannya di atas meja, dan berkata, rekan pembudidaya, ini ditempa dari batu Green Star dan kristal kabut misterius dari kedalaman Laut Iblis. Butuh 49 bulan pemurnian untuk membuat tungku pil hijau misterius ini. Ini adalah tungku pil peringkat 3. Dengan itu, dia mengetuk kotak itu.
menyebabkannya terbuka, memperlihatkan tungku pil seukuran kepalan tangan. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia ingat bahwa Limuan memberitahunya bahwa tungku pil yang dia bawa hanya peringkat 21 dan bahwa dia akan membutuhkan tungku pil peringkat 4 atau lebih baik untuk memastikan tidak ada masalah dengan pil surga jauh. Setelah melihat sekali, Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu samar-samar tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan kotak itu kembali ke nampan batu giok. Dia melewati gadis kedua dan langsung mengambil kotak dari nampan gadis ketiga. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja dan tersenyum. Saya yakin sesama kultivator harus menyempurnakan pil berkualitas tinggi. Tungku pil ini dimurnikan dari inti 99 makhluk roh berkualitas rendah dari lautan iblis. Ini disebut tungku pil 100 binatang. Jika Anda menggunakan tungku pil ini untuk memurnikan pil, ada kemungkinan besar pil tersebut menyerap beberapa aura inti binatang buas. Ini akan meningkatkan kualitas pil. Dengan itu, dia mengetuk kotak kayu itu. Kotak itu perlahan terbuka, memperlihatkan tungku pil berwarna merah darah. Jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan melihat wajah 99 makhluk roh. Makhluk roh ini tampak seperti nyata. Mereka bahkan mengeluarkan sepotong energi spiritual. Tungku ini juga dalam keadaan tertutup. Jika disegel, energi spiritual di dalamnya akan melonjak. Bahkan Wang Lin tergoda oleh 100 Beast Pil Furnace ini, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pria parubaya itu menyentuh kotak kayu itu dan berkata, rekan kultivator harus tahu bahwa makhluk roh berkualitas rendah sama dengan kultivator formasi inti. Sekte kami menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat tungku pil ini. Tungku pil ini telah mencapai peringkat 5. Wang Lin menarik pandangannya. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, berapa harganya? Pria parubaya itu tersenyum dan menjawab, harga standarnya adalah 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Atau Anda dapat mengambil harta yang setara dengan harga itu. Setelah mendengar harga ini, hati Wang Lin tenggelam, meskipun dia sudah siap untuk itu. Tidak heran jika kepala sekte pertarungan jahat sekte menghabiskan hampir semua uang sekte untuk membeli hanya satu. Senyum tetap ada di wajah pria parubaya itu saat dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan berkata, tungku pil 100 binatang ini memang mahal. Bagaimana dengan rekan kultivator yang menganggap tungku pil hijau misterius dari sebelumnya? Meski masih 100.000 batu roh, itu batu roh kualitas menengah, yang hanya 10.000 batu roh kualitas tinggi. Wang Lin menatapnya dan menamparkan tasnya. Sepotong kulit naga muncul di atas meja. Kulit naga, kata pria parubaya itu, dengan nada terkejut. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan hati-hati, lalu berkata, ini adalah kulit binatang roh naga berkualitas sedang. Berapa banyak lagi yang Anda miliki? Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia bertanya, berapa banyak yang dibutuhkan untuk menukar tungku pil 100 binatang? Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan menghitung sebentar sebelum mengangkatnya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, jika panjang naga itu setidaknya 1000 meter, maka seluruh kulitnya akan cukup untuk ditukar. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparkan tasnya dan kulit naga itu membentuk gunung kecil di depan pria parubaya itu. Wang Lin bahkan tidak melihat pria parubaya itu saat dia meraih tungku pil dan berjalan menuruni tangga.
Pria parubaya itu bernapas dengan cepat dan melihat ke kulit naga. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa meskipun ada bagian kecil yang hilang, itu tidak jauh berbeda dari naga utuh. Kulit lengkap dari binatang roh naga berkualitas sedang. Harus dikatakan bahwa binatang roh kualitas sedang sama dengan pembudidaya Nas Chainsaw. Bahkan di bagian dalam laut iblis, itu bisa dianggap es. Sebagai pembangkit tenaga listrik, meskipun pria parubaya itu telah melihat banyak hal, dia hanya melihat kulit lengkap dari makhluk roh berkualitas rendah. Adapun kulit binatang roh kualitas sedang, dia hanya melihat potongan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat persembunyian lengkap dari makhluk roh berkualitas sedang. Ketika dia mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah memasukkan kotak itu ke dalam tasnya dan dengan cepat menuruni tangga. Wang Lin tahu betul bahwa tidak bijaksana untuk menunjukkan kekayaannya kepada orang lain. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menutupi dirinya sendiri. Namun, dia masih merasa tidak aman. Meskipun dia tidak memahami nilai kulit naga sebanyak pria parubaya, dia tahu bahwa itu adalah bahan yang langka. Jika pria parubaya mulai memikirkan bagian lain dari naga dan menjadi serakah, itu akan menimbulkan masalah. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin memperdagangkan kulit naga, tetapi harga tungku pil terlalu tinggi. Selain kulit naga, satu-satunya hal lain yang dia miliki adalah cairan roh. Sebagai perbandingan, jika dia mengeluarkan sesuatu yang menentang surga seperti cairan roh, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Setelah mempertimbangkan pilihan, dia memutuskan untuk menukar kulit naga dan segera pergi. Dia meninggalkan paviliun pemurnian harta karun dan dengan dingin melihat ke seberang jalan. Ketika dia naik ke atas, dia sudah melihat seseorang memata-matai dia, jadi dia meninggalkan jejak indera ketuhanannya pada orang itu. Ketika dia keluar, dia melihat orang itu ada di penginapan di seberang jalan. Ada beberapa orang di penginapan, termasuk 3 pembudidaya formasi inti di sebelah orang yang Wang Lin telah tinggalkan jejak indera ilahinya. Wang Lin merenung sedikit dan memutuskan untuk tidak meledakkan indera ilahi. Setelah melakukan beberapa putaran, dia mengambil langkah dan mengaktifkan teknik pelarian bumi. Namun, ada kilatan cahaya putih dan dia tidak memasuki tanah. Seluruh kota ditutupi formasi yang mencegah teknik pelarian buminya bekerja. Alis Wang Lin berkerut saat dia melompat ke udara dan terbang menuju gerbang kota. Dia hanya terbang sebentar sebelum seorang pembudidaya berpakaian hitam tiba di tempat di mana Wang Lin berusaha menggunakan teknik pelarian bumi. Dia melihat ke arah Wang Lin terbang dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Kultivator ini adalah salah satu orang yang sedang menawar di lantai pertama saat Wang Lin masuk. Orang ini bernama Wei San. Dia adalah salah satu murid dari Fighting Evil Sekte yang datang untuk membeli barang di Nandou. Ketika dia melihat Wang Lin memasuki lantai 2, dia tergoda dan dengan santai melirik beberapa kali sebelum menonton dari penginapan di seberang jalan. Dia bahkan mengirimkan batu giok transmisi suara ke sesama murid Fighting Evil Sekte yang juga di kota membeli barang. Setelah sekian lama, dia melihat Wang Lin pergi dan menghitung bahwa Wang Lin pasti mendapatkan beberapa harta. Wei San tidak bisa tidak mendapatkan beberapa ide jahat. Tapi dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi Wang Lin. Berdasarkan tebakannya, Wang Lin pasti berada di tahap formasi inti. Ini membuatnya ingin mundur, tetapi ketika rekan-rekan muridnya tiba dengan beberapa tetua,
dia sangat senang dan menjelaskan semuanya dengan detail. Selain dia, lebih dari 10 orang muncul, semuanya pada berbagai tingkat kultivasi. Sebagian besar dari mereka berada di tahap pendirian yayasan, tetapi 3 di antaranya tertutup kabut hitam. Ketiganya adalah 3 pembudidaya yang menyebabkan Wang Lin khawatir. Wei San berbalik dan dengan hormat berkata, "Tetua, aku tidak percaya kalian bertiga juga ada di Nando. Saya yakin orang itu pasti memiliki semacam harta karun padanya." Petik 2. Suara serak yang dipenuhi amarah berkata, "Wei San, kamu terlalu melebih-lebihkan. Saya pikir itu benar-benar seorang pembudidaya formasi inti." Bagaimana mungkin seorang kultivator formasi inti semu memiliki harta? Bab 147. Formasi inti. 4. Orang lain yang diselimuti kabut hitam berkata, "Kamu, sial." Sebuah tangan terulur untuk menamparkan Wei San. Wajah Wei San langsung menjadi pucat dan dia berlutut di tanah. Dia mengoceh, "Murid, semua yang dikatakan murid itu benar. Selain saya salah menebak tingkat kultivasinya, murid ketakutan menyebabkan kata-katanya menjadi tidak koheren. Tak satu pun dari murid-murid sekte jahat melawan lainnya mengungkapkan ekspresi apapun. Bahkan ada yang merasa senang melihat kesengsaraannya. Melihat hal ini membuat hati Wei San semakin dingin. Dia melihat tangan itu mendekat, lalu tiba-tiba mendapat ide dan berteriak, aku ingat sekarang." Dia bertanya kepada pekerja di Treasure Refining Pavilion apakah ada tungku pil peringkat 5 atau lebih tinggi. Sebenarnya, Wei San tidak mendengar kata-kata itu dengan jelas, tetapi dalam situasi yang penuh tekanan ini, dia mulai mengarang. Saat dia berbicara, bahkan dia sendiri mulai percaya bahwa mungkin orang itu benar-benar ada di sana untuk membeli tungku pil. Tangan itu tiba-tiba berhenti. Sebuah suara serak berkata, "Tungku pil. Wei San, apa kau tahu konsekuensi berbohong padaku?" Wei San mengatupkan giginya dan berkata, "Murid bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk itu." Dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Jika dia tidak berjanji sekarang, maka dia akan mati seketika, jadi dia mungkin mengambil risiko. Bagaimanapun juga dia akan mati, tetapi jika dia benar, maka dia akan mempertahankan hidupnya. Penatua ketiga yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun akhirnya berkata, "Tidak masalah apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mari kita pergi dan melihat sendiri." Saat kata-kata itu keluar, mereka bertiga tidak lagi ragu dan mengikuti Wang Lin. Murid-murid lain dengan cepat mengikuti mereka. Wei San menyeka keringat dingin di dahinya dan diam-diam mengumpat tapi tetap mengikuti mereka. 3 tetua dari sekte jahat pejuang datang ke kota Nando untuk mengadakan pertemuan yang sangat penting dengan para tetua dari 3 sekte lainnya, jadi perintah diberikan untuk tidak menghalangi mereka. Sekarang setelah pertemuan selesai, tidak ada yang menghentikan mereka, meskipun ada sekelompok besar anggota sekte jahat pejuang bersama. Adapun Wang Lin, seseorang akan menghentikannya untuk memeriksa tokennya sesekali. Ini membuatnya bergerak sangat lambat, dan menambahkan fakta bahwa dia melihat orang-orang mengikutinya, dia memutuskan untuk mengisi semuanya. Segera, dia tiba di gerbang dan menyerbu keluar kota. Tak lama setelah itu, anggota Fighting Evil Sect terbang melewati gerbang juga. Setelah mereka pergi, murid dari 3 sekte utama kota Nando muncul di gerbang. Mereka dipimpin oleh beberapa pembudidaya formasi inti.
Mereka telah menerima perintah untuk mengusir anggota Fighting Evil Sect jika mereka mulai bertarung di dalam kota, tetapi jika mereka meninggalkan kota, jangan hentikan atau bantu mereka. Setelah Wang Lin meninggalkan kota Nandou, dia dengan cepat pergi ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi dan dengan cepat melarikan diri. Salah satu dari 3 pembudidaya formasi inti terkejut. Dia melambaikan tangannya dan sebuah cermin kuno muncul di genggamannya. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual dan mengarahkannya ke cermin kuno. Cermin kuno bersinar dan cahaya berwarna pelangi keluar darinya. Cahaya menunjuk ke tanah menuju tempat Wang Lin pergi dan dengan cepat maju. Mereka bertiga mencibir dan mengikuti cahaya. Murid-murid dari Fighting Evil Sekte sangat bersemangat. Berburu mangsa dengan para tetua sekte membuat mereka sangat bersemangat. Wang Lin sedikit mengernyit dan mendengus saat rasa ilahi yang tersisa di Wei San meledak. Wei San, yang bersama kelompok anggota Fighting Evil Sekte, tiba-tiba menjerit sengsara, batuk darah, dan jatuh dari pedangnya. Ekspresi sesama muridnya segera berubah. Kecepatan Wang Lin tidak melambat. Dia menyebarkan akal ilahi dan fokus pada satu orang. Sekali lagi, murid lain dari Fighting Evil Sekte mengeluarkan jeritan sengsara dan jatuh. Akibatnya, para murid dari Fighting Evil Sekte semua berhenti, tidak berani melanjutkan pengejaran. Hanya 3 pembudidaya formasi inti yang tidak peduli. Mereka terus mengejar Wang Lin. Salah satu pembudidaya melambaikan tangannya dan cap hitam raksasa muncul. Itu melingkari dia sekali, lalu dia tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Stempel hitam itu hancur. Saat perangko itu menghantam tanah, Wang Lin dengan cepat berbalik dan menghindarinya. Senyum kultivator menjadi lebih dingin. Dia mengendalikan cap untuk terus menabrak tanah. Sesosok kemudian keluar dari bawah tanah. Setelah dengan dingin melihat mereka bertiga, Wang Lin dengan cepat terbang menjauh. Kultivator dengan cermin kuno berteriak, "Serahkan harta yang kamu dapatkan di paviliun pemurnian harta karun, atau mati." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya terang muncul di depan matanya saat pedang terbang menusuk ke arahnya. Dia merasa ketakutan saat dia memaksa tubuhnya untuk bergerak sedikit ke kiri. Dia merasakan sakit saat pedang terbang menembus dadanya dan keluar dari sisi lain. Dia tidak bisa membantu tetapi batuk seteguk darah. Pedang terbang macam apa ini? Wajahnya pucat dan dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat di sana, dia akan mati. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan melambaikan tangannya. Pedang kristal muncul kembali di tangannya. Penggarap formasi inti lainnya terkejut. Mereka dengan cepat mengeluarkan beberapa formasi pertahanan sebelum akhirnya menatap Wang Lin. Enyahlah. Mata Wang Lin dingin. Setelah mengucapkan satu kata itu, dia terus terbang ke depan. 3 pembudidaya formasi inti saling memandang, lalu ke pedang terbang di sekitar Wang Lin. Pedang terbang yang kuat ini sangat langka. Keserakahan muncul di mata ketiganya dan mereka terus mengejar Wang Lin. Kultivator yang terluka mengeluarkan beberapa harta pertahanan sebelum akhirnya sedikit bersantai. Kemudian dia mengeluarkan pil untuk membantu dirinya sembuh. Akhirnya, dia menghancurkan beberapa pil dan mengoleskannya pada luka. Kemudian dia sedikit ragu dan mengeluarkan batu giok. Dia meletakkannya di dahinya dan membuangnya. Dalam beberapa saat, batu giok itu menghilang. Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan bahwa ketiganya masih mengejarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir.
Mereka bertiga pasti ingin membunuhnya untuk mencuri hartanya. Untuk Wang Lin, dikejar oleh 3 pembudidaya formasi inti tidaklah banyak. Jika hanya satu, dia bisa bertarung, namun, ada 3 dari mereka. Meskipun mereka semua berada di tahap awal formasi inti, dia tidak bisa meremehkan mereka saat mereka bersama. Namun, begitu dia berhasil membentuk intinya, membunuh mereka bertiga semudah menghancurkan semut. Di bawah pengejaran 3 pembudidaya formasi inti, Wang Lin berlari sepanjang hari. Selama ini, ketiganya menggunakan berbagai harta, menyebabkan Wang Lin melambat. Setelah serangan diam-diam pertama dengan pedang kristal, mereka bertiga mulai waspada. Jadi serangan di masa depan tidak seefektif itu. Tatapan Wang Lin menjadi semakin dingin. Perasaan ketuhanannya mengunci mereka bertiga dan petir merah Jirilem ditembakkan. 3 pembudidaya formasi inti melihat kilatan lampu merah sebelum merasa seperti palu mengenai kepala mereka. Darah keluar dari mulut dan hidung mereka dan, setelah tersandung sedikit, mereka bertiga mengungkapkan teror yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Kultivator yang sudah terluka itu mengeluarkan seteguk darah lagi. Matanya merah dan dipenuhi rasa sakit. Jika bukan karena seseorang di sebelahnya menangkapnya, dia akan jatuh dari pedang terbangnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan perasaan ketuhanannya, lalu berkata kepada 2 lainnya, dia bukan pembudidaya yayasan pendirian biasa. Dia pasti seseorang yang hanya berjarak 1 inci dari tahap formasi inti. Kita harus membunuhnya. Jika kita membiarkannya berhasil membentuk intinya, maka dengan tekniknya, kita bertiga pasti akan mati. Saya sudah memberi tahu kepala sekte. Saya yakin dia akan segera mengirim bantuan. Alis Wang Lin berkerut. Biasanya, Jirilem tidak akan berpengaruh pada pembudidaya formasi inti, tetapi dipengaruhi oleh tingkat kultivasinya saat ini. Dengan selesainya metode kultivasi kenaikan dunia bawah dan pembentukan inti prototipe, dia mampu melukai para pembudidaya formasi inti tetapi tidak membunuh mereka. Meskipun lukanya tampak sangat berat, para pembudidaya formasi inti hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih. Jika hanya ada 1 orang, maka dengan menggunakan seluruh kekuatannya, bersama dengan bantuan dari iblis, dia akan menang, tapi ada 3 orang, jadi dia hanya bisa lari sekarang. Wang Lin diam-diam menghela nafas saat dia dengan cepat terbang ke depan. 8 jam kemudian, saat hari sudah gelap, dia telah menggunakan Jirilemnya beberapa kali, tetapi itu hanya bisa memperlambat mereka. Dia menyebarkan indera ketuhanannya, lalu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk melihat musuh yang mengejarnya selama 2 hari 1 malam. Mereka bertiga juga sangat lelah, tapi mereka tidak bisa berhenti mengejar. Jika mereka membiarkan Wang Lin pergi dan mencapai tahap formasi inti, mereka bertiga pasti akan mati. Tiba-tiba melihat Wang Lin berhenti, mereka bertiga sangat bingung. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangannya ke udara seolah-olah dia akan melawan surga. Tatapannya menjadi lebih dingin dan rambutnya tertiup angin. Pedang terbang kristal melepaskan aura dingin di bawah kakinya. Segera, massa api biru muncul di tangan kanannya. Saat api muncul, udara di sekitar area tersebut langsung menjadi lebih dingin. Api biru ini adalah es lain Wang Lin selain Jirilemnya. Karena dia sudah menggunakan Jirilem, dia tidak ingin menggunakan api biru ini. Di lembah ke-14, dia menemukan bahwa api biru ini tidak dapat digunakan kembali. Setiap kali dia menggunakannya,
akan ada lebih sedikit yang tersisa. Namun, karena ketiganya tidak berhenti mengejarnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saat api biru muncul, wajah ketiga pembudidaya formasi inti sangat berubah. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru perlahan terbang ke arah mereka. Meskipun terlihat sangat lambat, itu sangat cepat. Angin keras membeku dan menabrak mereka bertiga. Mereka bertiga tak segan-segan untuk berpisah. Namun, kecepatan api biru dengan cepat meningkat beberapa kali lipat dan mendarat di pembudidaya formasi inti yang telah terluka beberapa kali. Dalam sekejap mata, tubuhnya melepaskan cahaya biru dan menghilang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Api biru sedikit melemah dan dengan cepat mengejar target berikutnya. Namun, tepat pada saat ini, raungan menggelegar datang dari kejauhan. Wang Lin melihat 7 atau 8 sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah ini. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memulihkan api biru sebelum melarikan diri. Kali ini, dia menggunakan 120% energi spiritualnya dan berlari untuk hidupnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.